Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta ihsan. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda agung kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi Alaihi wa alihi Wasallam, wasallam. yang telah membawakan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah, untuk acara yang pertama, yakni pembukaan, biarlah kita buka acara kuliah subuh ini dengan membaca ayatul basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya, yakni pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nandang Suhada. Kepadanya kami persilahkan. Makasih pada pembawa acara Bapak Al-Ustadz Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث. Jamaah fiddin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di studio. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini di hari Minggu tanggal 22 Zulqa'dah yang bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2020. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali walaupun lewat virtual bagi kawan-kawan yang berada di Garut, di Bandung, di Malangbong,
Di situ ada sesepuh kita juga yang ada di khususnya di Cicalengka. Juga salat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita semua yang masih istiqomah memegang teguh ajarannya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita kelak diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi ini insyaallah saya akan membahas sedikit tema mengenai apa hakikat kita hidup, atau hakikat hidup itu apa sih? Apa sih tujuan hidup kita? Kurang lebih itu mungkin. Tapi sebelum lebih jauh, saya membahas kepada tema yang tadi saya sebutkan. Mohon doanya, mohon kiranya keikhlasannya untuk mendoakan sahabat kami, karena dalam beberapa hari kebelakang kami ditinggalkan oleh sahabat kami yang bernama almarhum Bapak Ainur Zaman. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang layak. Ala hadiniyah bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga berkah Fatihah untuk kita semua yang pada kesempatan ini sedang menyimak, khususnya bagi saya. Semoga Allah bukakan hati kita, hati saya, sehingga bisa menerima ilmu atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa juga kita mengamalkannya di kehidupan ini. Dan semoga dapat kita petik nanti ketika menyusul sahabat kita Bapak Ainur Zaman. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin fillah dimanapun Anda berada, untuk menjawab tema tadi, tentunya ini tidak bisa dijawab oleh manusia biasa, karena kita adalah manusia yang lemah. Sebagaimana saya tidak bisa melihat secara jelas apa yang Anda lakukan di sana, karena mata saya terbatas bisa melihat, karena terhalang oleh jarak dan waktu. Oleh karena itu saya manusia lemah. Akal yang bodoh tidak bisa saya menjawab apa hakikat hidup, apa sih tujuan hidup kita, kecuali oleh orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tadi saya sedikit menghayati ketika membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita tersambung dengannya. Karena beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menjadi tahu hakikat hidup ini mau kemana. Seandainya Allah tidak mengutus Nabi, mungkin kita akan sedang tersesat di dunia ini, tidak tahu arah tujuan hidup kita kemana. Saya akan sedikit mengutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat, mudah dihafal ini, 17 ayat 18 19 sampai 19. Boleh dibuka bagi Anda yang membawa Al-Quran.
Quran surat 17 ayat 18 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-ayah. Man kana yuridul ajilah. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahannam. Wa man aradal akhirata, di ayat yang selanjutnya. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Di sini diterangkan kasih sayang Allah itu begitu merata dan meluas ke semua makhluk. Mau yang beriman, mau yang tidak beriman, Allah akan kasih. Bagi orang yang tujuan hidupnya hanya di dunia saja, Allah kasih dan disegerakan. Tetapi alangkah ruginya bagi orang yang memahami hidup ini hanya sebatas di dunia saja, karena dia akan mengenyam nikmat di dunia ini hanya sebentar saja dan tidak punya harapan nanti di akhirat. Karena di akhirat dia tidak akan mendapatkan kenikmatan itu. Karena di ayat ini diancam orang yang hidupnya tujuannya dunia saja, nanti di akhirat akan disediakan summa ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahannam. Yaslaha madhmuman madhura. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir hina dina. Subhanallah. Sebagaimana kita ketahui bahwa nasib manusia di dunia ini kalau dilihat dari segi nasib, manusia akan mengalami 4 nasib. Pertama, manusia yang nasibnya bahagia di dunia ini dan bahagia nanti di akhirat. Yang kedua, manusia yang bernasib sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Yang ketiga, manusia itu ada yang bernasib bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan yang keempat, bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat. Yang ketiga, manusia itu bernasib sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Jamaah fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, dari uraian tadi, manusia terbagi 4 macam nasib. Kalau dikaitkan dengan ayat yang pertama tadi, barang siapa yang tujuan hidupnya dunia saja,
dan dia berhasil Allah berikan, itu kena kepada nasib yang nomor 3. Bahagia di dunia, tapi di akhirat tidak akan mendapatkan kebahagiaan sedikit pun. Karena masa mengenyam di dunia ini sangatlah sebentar, tidak ada artinya. Itulah hakikat kehidupan di dunia ini, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, kita harus memilih kalau bisa nasib yang pertama. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahagia di sini diartikan bukan bahagia yang hakiki ya, yang banyak hartanya, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, segala sesuatu dapat secara mudah didapatkan karena sudah ada uangnya. Itu yang secara umum dilihat bahagia di sini. Nah, yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat ada. Bahkan di zaman para sahabat juga ada yang secara duniawi dia melimpah, tapi dunia yang dia punya, yang dia miliki dipakai untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebahagiaan di dunia yang tadi, kekayaan tadi yang Allah berikan mengantarkannya menuju jannah Allah Subhanahu wa taala atau kebahagiaan selanjutnya. Bahkan kebahagiaan tertinggi adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, pemberi rezeki, pemberi kebahagiaan itu sendiri. Dan nasib yang kedua, kalaupun kita tidak dapat bisa kita raih nasib yang pertama tadi, nasib yang kedua, sengsara di dunia, sengsara di dunia, tapi bahagia di akhirat. Jangan berkecil hati ketika kita harta tidak punya, rumah pun ngontrak, kendaraan pun pakai sendal. Tapi jangan berkecil hati. Selama iman itu ada, selama istiqomah kita tetap di jalan Allah, kita punya harapan nanti di akhirat untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jannah, bahkan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kita pandai menjaga hati atau qalbun salim. Jemaah fillah rahimakumullah, tetapi jangan sampai kita memilih nasib yang ketiga atau bahkan yang keempat lebih parah lagi. Udah sengsara di dunia, di akhirat pun sengsara belangsak. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jamaah fillah rahimakumullah, dimanapun kita berada, semoga Allah tetap meridhoi kita dan selalu bersamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hakikat kehidupan, hakikat hidup atau tujuan hidup kita yang selanjutnya Allah terangkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-14. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. 14. Surat 3. Surat Al-Imran, sahabat-sahabat, ayat 14 dan 15. Ini juga pesan yang tersirat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengetahui tentang hakikat hidup ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zayyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir. Zayyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Zayyina linnas. Dijadikan indah bagi manusia
Apa yang dijadikan indah di pandangan manusia? Hubbus syahawat. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan ayat ini, kita akan terlena dengan kehidupan dunia, kecantikan wanita, berkilaulah emas dan permata, tunggangan-tunggangan berupa mobil mewah, dan kita bersenang-senang dengan keluarga anak yang banyak. Padahal itu semua adalah kehidupan dunia, kesenangan dunia yang sementara. Kalau seandainya kita tidak bisa mengarahkan harta yang Allah berikan, dan kita tidak bisa mengendalikan keinginan nafsu kita, maka sejatinya nafsu akan membawa kita, menyeret kita ke dalam api neraka. Alhamdulillah, Allah mengutus Rasul Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa itu semua adalah semu, adalah palsu. Tetapi yang sebenarnya adalah kalau semua itu dipakai untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengantarkan kita ke jannahnya, ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Bahkan kalau kita bisa menjaganya, kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan wajahnya yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatullah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga kita bisa diberikan pemahaman, bahkan tidak sebatas keilmuan, kita juga bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Karena ini sangat berbahaya. Saya katakan sekali lagi, ini sangat berbahaya kalau seandainya kita tidak bisa atau hati kita berpaling ke dunia ini. Karena ancamannya adalah neraka jahanam yang nyata. Dan itu dekat sekali dengan kita. Apalagi kita di sini sedang merasakan bahwa gerbang menuju Allah itu dekat sekali, yaitu kematian yang selalu mengintai kita, mengiringi kita setiap saat. Dan oleh karena itu Rasul mengajarkan ketika sujud terakhir itu 3 doa yang tidak boleh kita tinggalkan. Pertama, kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon agar bisa bertobat, taubatan nasuha sebelum nyawa di dalam kerongkongan ini, nyawa ada di kerongkongan ini. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketika ajal menyebut itu dalam keadaan husnul khatimah. Dan doa yang ketiga, kita memohon kepada Allah agar tetap diistiqomahkan di dalam din, di dalam agama yang Allah ajarkan lewat nabinya Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Di ujung kuliah subuh ini, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua jemaah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hati kita untuk bisa menerima cahaya yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hamba-hambanya yang soleh, ataupun lewat apapun, fenomena apapun. Kita semoga dibukakan hikmah sehingga bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah. Sekian mungkin dari kami penyampaian di kuliah subuh ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin untuk selanjutnya dibuka session sharing ya. Mungkin begitu, kepada pembawa acara kami kembalikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Nandang yang telah memberikan materi kultum di subuh hari ini. Masih ada sisa waktu 10 menit lagi. Barangkali sebelum ditutup ada pertanyaan dari kawan-kawan Cicalengka, Garut Kota, dan yang lainnya. Silahkan. Baik. Alhamdulillah. Pak Fahmi. Semuanya. Siap. Mohon koreksi dan bimbingannya dari kawan-kawan atas penyampaian apabila ada kesilapan yang disampaikan. Mohon maaf. Apa namanya? Saya atur nuhun balna terus ngemutan. Ngemutin. Sami-sami baik, Masya Allah. Yang kawan-kawana ya sepuhna jadi Pak Iwan teh sakadieu. Di mana ya di Pak Fahmi? Oh, Masya Allah, Pak Fahmi. Sehat keluarga, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya, tadi itu cenah jual keluarga nanti Bayongbong.